ini. Dan ini adalah akar persamaan kuadrat part 2. Oke, kali ini kita akan mempelajari akar persamaan kuadrat part 2. Kenapa jadi part 2? Karena ini sambungan dari materi yang kemarin. Karena kemarin itu durasinya terlalu panjang, jadi dibagi 2. Kasihan kuotanya kalau habis. Dan kalau kepanjangan bosan juga matematika. Oke, langsung kita mengingat dulu yang kemarin cara menentukan akar persamaan kuadrat itu ada 3, yaitu dengan cara memfaktorkan. Kemarin kita sudah membahas ini. Yang kedua, melengkapi kuadrat sempurna. Dan yang ketiga adalah dengan rumus kuadratik atau rumus ABC. Kayak merek kecap ya. Ya, jadi 2 dan 3 ini yang akan kita bahas pada kali ini. Yang kedua, kemarin sudah yang pertama, yang kedua dengan cara melengkapi kuadrat sempurna. Kita langsung saja ke contoh. Tentukan akar dari persamaan berikut. 1. X pangkat 2 ditambah 10X ditambah 16. Ini sengaja Bapak contohkan sama dengan yang kemarin soalnya. Jadi X pangkat 2 ditambah 10X ditambah 16 ini sama dengan contoh yang kemarin. Jadi dilihat apakah hasilnya sama. Langkah pertama adalah dipindah dulu yang 16-nya itu ke sebelah kanan sama dengan. Jadi X pangkat 2 ditambah 10X sama dengan negatif 16. Yang tadinya positif karena dipindah ke sebelah kanan sama dengan jadi negatif 16. Oke, langkah kedua, kalian cari angka yang setengahnya dari 10X. 10 dibagi 2 itu adalah 5. 10 dibagi 2 itu adalah 5. Dan dipangkatkan 2. Jadi dapat 5 itu dari 10. 10 dibagi 2 dapat 5, tapi dipangkatkan 2. Nah, karena di sebelah kiri sama dengan tadi ditambahkan 5 pangkat 2, maka di sebelah kanan juga harus sama, ditambahkan 5 pangkat 2. Jadi yang dapatnya 5 ini tadi dari 10 dibagi 2. Berikutnya ini ada tanda merah, X pangkat 2 dan 5 pangkat 2. Inilah yang kita pakai angkanya untuk yang di sebelah kiri. Jadi, X ditambah 5 dalam kurung dipangkatkan 2. Jadi yang 10X-nya tidak usah, karena itu kalau dipangkatkan 2 hasilnya adalah X pangkat 2 ditambah 10X ditambah 5 pangkat 2. Jadi yang kita ambil X dan 5 saja. Sedangkan yang di sebelah kanan, kita hitung. Negatif 16 ditambah 5 pangkat 2 adalah 25. X tambah 5 pangkat 2 sama dengan negatif 16 ditambah 25 itu adalah 9. Utang 16 bayar 25, lebihnya adalah 9. Nah, ini ada pangkat 2-nya, kita hilangkan pangkat 2-nya. Kalau dihilangkan pangkat 2-nya, maka yang di sebelah kanan adalah diakarkan. Nah, akar dari 9 itu kita kasih tanda plus minus. X tambah 5 sama dengan akar dari 9 itu adalah bisa negatif 3, bisa juga positif 3. Nah, jadi ada 2 kemungkinan. Ada bisa 3 atau negatif 3. Nah, kita cari X1 ditambah 5 sama dengan negatif 3. Kita ambil yang negatif dulu. Jadi X1 ditambah 5 sama dengan negatif 3. Atau X2 ditambah 5 sama dengan 3. Bisa negatif, bisa positif. Yang negatif hasilnya X1 sama dengan negatif 3. Yang 5 tadi plus 5 pindah ke sebelah kanan jadi negatif 5. Nah, jadinya negatif 3 dikurang 5. Utang 3, utang lagi 5, jadi utangnya ada 8. Jadi negatif 8. Atau yang X2-nya 3. 3 saja tanpa negatif. Yang 5-nya kita pindah ke sebelah kanan jadi kurang 5. Jadi 3 dikurang 5 sama dengan negatif 2.
Contoh nomor 2, 3x pangkat 2 ditambah 11x ditambah 10. Ini juga sama dengan soal yang part 1 kemarin. Sengaja disamakan. Oke, langkah pertama, ini sama dengan 0, 3x pangkat 2 ditambah 11x ditambah 10 sama dengan 0. Nah, ini harus dibagi dulu. Kenapa dibagi? Ini beda dengan yang nomor 1 tadi. Karena di sini ada angka di depan huruf x pangkat 2. Di variabel x pangkat 2 itu adalah angka 3. Maka karena ada angka 3, maka kita bagi 3. Seandainya 2x pangkat 2, maka dibagi 2. Oke, karena dibagi 3, maka 3 dibagi 3 jadi x pangkat 2 saja. 11x dibagi 3 jadi 11 per 3x. 10 dibagi 3 sama dengan 10 per 3. Sama dengan 0. Jadi jangan dipaksa, kalau misalkan tidak bisa dibagi, maka biarkan jadi pecahan seperti itu. Tapi seandainya bisa dibagi, silahkan dibagi. Nah, sama kayak tadi, x pangkat 2 ditambah 11 per 3x. 10 per 3-nya kita pindah ke sebelah kanan sama dengan. Yang tadinya tambah 10 per 3, sekarang kurang 10 per 3. Kemudian separohnya dari 11 per 3 itu adalah 11 per 6. Bagaimana cara cepat menghitungnya? Tinggal penyebutnya saja dikali 2 atau bawahnya dikali 2. Yang tadinya 3 bawahnya 11 per 3. Dikali 2 bawahnya jadi 11 per 6. Mudah saja. Dan dipangkatkan 2. Begitu juga dengan di sebelah kanan. Kita tambahkan biar adil. 11 per 6 pangkat 2. Nah, yang ditandai merah ini yang kita ambil, sama kayak tadi. Yang tengahnya ditinggal saja. Jadi, x ditambah 11 per 6 pangkat 2. Dalam kurung ya. Nah, sedangkan yang di sebelah kanan, kita samakan dulu penyebutnya. Oke, kita hitung dulu. Negatif 10 per 3 ditambah 11 pangkat 2, 121 per 6 pangkat 2, 36. Jadi, kalau pecahan dipangkatkan itu, kemarin kita sudah mempelajari bab 1. Masing-masing dipangkatkan. Jadi 11 pangkat 2, 121. 6 pangkat 2, 36. Sebelah kiri masih sama. Yang di sebelah kanan, kita samakan penyebutnya. Negatif 10 per 3 ditambah 121 per 36. Nah, untuk menyamakan yang di bawahnya yang disamakan. Jadi 3 itu dikali berapa supaya jadi 36. Atau lebih mudahnya 36 dibagi 3 sama dengan 12. Jadi 3 dikali 12 itu sama dengan 36. Kalau di bawah dikali 12, di atas juga harus dikali 12. Kalau sudah, kita tinggal hitung. 10 dikali 12, 120. 3 dikali 12 tentu saja tadi 36. Ditambah 121 per 36. Nah, ini ada beda tanda. Negatif 120 ditambah 121. Beda tanda berarti dikurang. 121 dikurang 120 adalah 1. Sebelah kanan, sebelah kiri tetap. Sebelah kanan jadinya 1 per 36. Ya, ini masih yang tadi. X ditambah 11 per 6 pangkat 2 sama dengan 1 per 36. Sekarang kita hilangkan pangkat 2-nya. Buka kurung dan pangkat 2-nya dihilangkan. Kalau pangkat 2 dihilangkan, maka di sebelah kanannya kita akarkan. 1 per 36. Kita akarkan. Akar dari 1 itu adalah 1. Dan akar 36 itu adalah 6. Jadi, bisa ditambah sama dengan 1 per 6 atau sama dengan negatif 1 per 6. Untuk X1 ditambah 11 per 6 sama dengan negatif 1 per 6. Kita hitung. X1 sama dengan negatif 1 per 6. 11 per 6-nya kita pindah ke sebelah kanan jadi negatif 11 per 6. Sama dengan, karena sudah sama, bisa kita hitung. Utang 1, utang lagi 11, maka utangnya ada 2. Jadi negatif 12 per 6. 12 dibagi 6 sama dengan 2. Jadi negatif 2. Itu untuk X1. Atau X2-nya, X2 ditambah 11 per 6 sama dengan 1 per 6.
Beda dengan X1 tadi negatif 1/6, sekarang 1/6. Sama, kita pindahkan X2 sama dengan 1/6. 11/6-nya kita pindah jadi negatif 11/6. 1 dikurang 11 sama dengan negatif 10. Jadi negatif 10/6 sama-sama kita bagi 2, kita sederhanakan. 10 bagi 2 negatif 5, 6 bagi 2 3. Jadi X1-nya negatif 2 dan X2-nya sama dengan negatif 5/3. Lanjut. Sekarang dengan cara rumus kuadratik atau rumus ABC. Pada bentuk AX pangkat 2 plus BX plus C, maka rumus kuadratiknya adalah X1, X1 dan X2 maksudnya sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Yang harus diperhatikan dalam menggunakan rumus kuadratik adalah yang pertama, A adalah angka yang di depan variabel X atau yang di depan huruf X itu adalah A. Perlu diingat itu, ada X pangkat 2 itu berarti yang di depannya itu adalah A. Dan B adalah angka yang ada di depan variabel X yang di tengah. Ya, berarti yang di depan huruf X itu adalah B. Dan C adalah angka yang tidak mempunyai variabel, yang C itu tidak punya huruf X-nya. Oke, contoh. Tentukan akar dari persamaan berikut. Nah, ini sama dengan yang tadi juga. 3x pangkat 2 ditambah 11x ditambah 10 sama dengan 0. Apakah sama cara hasilnya? Yang perlu kita ingat tadi adalah A yang di depan huruf x pangkat 2, jadi A sama dengan 3, B sama dengan 11, dan C sama dengan 10. Itu yang jangan sampai salah. Kalau di situ salah, sampai hasil akhirnya juga salah. Rumusnya adalah X1 dan X2 min B plus minus B pangkat 2 dikurang 4A kali C dibagi 2A. X1,2 sama dengan B-nya kita ganti dengan 11. Jadi min-nya itu tetap, apapun soalnya tetap min, karena di rumusnya adalah min B. Maka min 11 plus minus B pangkat 2 berarti 11 pangkat 2 dikurang 4. 4-nya jangan diganti karena itu rumus. 4 dikali A-nya ada 3, C-nya adalah 10 per 2A berarti 2 dikali 3. Min 11 ditambah plus minus 11 pangkat 2 itu adalah 121. 4 kali 3 12 dikali 10 jadi 120. Jadi akar 121 dikurang 120 per 2 kali 3 sama dengan 6. X1 dan 2 sama dengan negatif 11 plus minus akar 1 per 6. X1 sama dengan, nah plus minus berarti kita cari mulai dari X1-nya min 11 ditambah 1 ditambah akar 1 per 6. Min 11, akar dari 1 itu adalah 1. Jadi akar 1 itu 1. Karena 1 dikali 1 sama dengan 1. Min 11 ditambah 1 per 6. Sama dengan min 10 per 6 sama dengan min 5 per 3. Sedangkan X2-nya min 11 dikurang akar 1. Tadi ditambah 1, kalau ini dikurang 1. Dikurang akar 1 per 6. Sama dengan negatif 11 dikurang 1 per 6. Utang 11, utang lagi 1. Jadi, utangnya ada 12. Jadi, negatif 12 per 6. 12 dibagi 6 sama dengan negatif 2. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.